warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah salat maghrib pengajian malam Sabtu Masjid Ahmad Dahlan yang berbahagia, rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada petang hari ini Allah masih melimpahkan rahmat serta dunia yang tiada terkira sehingga kita bisa mentaati salah satu perintahnya. Karena begitu banyak orang yang pada saat yang sama tidak dikaruniai kenikmatan untuk bisa taat kepadanya. Maka sebagai wujud rasa syukur kita berharap semoga kehadiran kita ini bisa dicatat sebagai amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, materi kita akan melanjutkan pada pokok-pokok ibadah yang sudah kita lewati kemarin. Adalah pokok ibadah yang pertama, yaitu lillahi ta'ala, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, harus kita yakini itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin saya mencontohkan, seandainya pun kita berinfak, harus kita yakini ini rezeki dari Allah. Saya infakkan Allah, bukan ini uangku, saya infakkan ke masjid. Kalau seperti itu nanti akan ada hal-hal yang tidak pas, yang bisa menimbulkan ketidakikhlasan karena merasa ini adalah uangku. Nah, maka pokok ibadah yang penting kedua adalah ikhlas. Nah, kita akan bahas pada hari ini dengan materi pokok ibadah kedua, yaitu ikhlas. Adapun untuk materi tidak saya bagikan, karena kalau saya lihat ketika dibagikan itu banyak yang tercecer, tidak dibawa pulang di sana. Nanti Bapak Ibu yang menginginkan sudah saya cetakkan tapi dibawa pulang aja nanti. Tapi kalau misalkan menginginkan yang soft file, nanti akan saya share di grup Takmir sama grup Muhammadiyah. Saya share bentuk filenya. Bapak Ibu yang berbahagia, ikhlas itu menjadi ruhul ibadah. Al-ikhlasu ruhul ibadah. Sehingga ibadah itu tanpa ada keikhlasan maka tidak akan ada wujudnya. Karena ikhlas itu ada ruhnya. Tidak bisa berdampak apapun. Ibarat jasad, kalau tidak ada ruhnya maka tidak bermanfaat sama sekali. Sebagus apapun jasad itu. Dasarnya pada surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Bapak Ibu pasti sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak aku perintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Dalam artian ikhlas itu memurnikan ketaatan kepadanya. Menjalankan agama yang lurus, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Bapak Ibu yang berbahagia, ikhlas itu secara istilah memberi makna membersihkan hati
agar menuju kepada Allah saja. Ada yang mengatakan ikhlas itu akar katanya kholas. Kholas itu artinya selesai atau bersih. Sehingga makna ikhlas menurut istilah itu adalah membersihkan hati sehingga hanya menuju kepada Allah semata. Atau dengan kata lain, melakukan ibadah dengan hati kita tidak boleh tertuju kepada selain Allah. Ini secara istilah. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya buka kamus, ikhlas itu berarti bersih hati atau tulus hati dalam ajaran Islam. Ikhlas adalah roh dari suatu amal perbuatan. Jadi dalam kamus itu ada istilah ikhlas, ada istilah tulus. Kalau ikhlas itu kaitannya semua hal yang tertuju hanya kepada Allah semata. Itu ikhlas. Tapi kalau tulus itu bisa semua hal tetapi tidak tertuju kepada Allah saja. Misalkan ada orang non-muslim membantu, wah saya ikhlas, itu tidak bisa. Karena non-muslim pasti tidak tertuju kepada Allah, tapi bisa bermakna tulus. Nah, dalam istilah Kamus Bahasa Indonesia seperti itu. Nah, ikhlas itu hanya sesuatu perbuatan yang tertuju hanya kepada Allah semata. Itu namanya ikhlas. Kalau pengertian ikhlas menurut para alim ulama ada beberapa saya kutipkan. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, ikhlas itu melakukan amal kebaikan dengan tujuan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Lain lagi menurut Imam Al-Qusairi. Kalau Imam Al-Qusairi mengatakan ikhlas itu bermaksud menjadikan apa yang ia ucapkan, ia kerjakan, menjadikan sebagai penghambaan kepada Allah. Itu namanya ikhlas. Jadi kalau kita berbuat sesuatu karena niatnya menghamba, kemarin kita sudah definisikan apa artinya menghamba. Intinya adalah melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Kalau apapun yang kita kerjakan dalam rangka itu, maka itu disebut dengan ikhlas. Itu menurut Imam Al-Qusairi. Kalau menurut Hamka, beliau mengatakan ikhlas yaitu memiliki makna bersih atau tidak ada campuran. Ibarat emas, ikhlas adalah tidak ada tercampur sedikit pun dalam emas tersebut. Kalau kita katakan emasnya 24 karat. Tapi kalau kita punya maksud yang banyak sekali, tidak hanya kepada selain Allah, maka ibarat emas bukan 24 karat tapi sekarat. Sekarat ya. Karena maksudnya banyak sekali. Bahkan ada ahli hikmah yang mengatakan ikhlas itu ibarat bilangan 0 kalau dalam matematika. Semua bilangan itu kalau kita tidak punya niat kecuali hanya kepada Allah 0, maka hasilnya akan tak terhingga. Jika kita misalnya punya tujuan 1, 2, 3, 4, 5, berapapun tujuan kita, kalau dibagi dengan 0, nah, ikhlas, maka hasilnya akan tak terhingga secara matematika. Tapi kalau misalkan kita punya tujuan 2, niatnya ada 2, maka paling banter hasilnya hanya 1 karena 2 dibagi 2. Kalau punya maksudnya banyak sekali, maka semakin banyak maksudnya akan semakin sedikit hasilnya secara matematika. Semakin besar penyebutnya akan semakin sedikit hasilnya secara matematis. Maka jika seseorang memiliki yang ikhlas, hatinya kosong kecuali hanya kepada Allah, maka akan mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, bahkan tidak terhingga hasilnya. Nah, ini betapa pentingnya ikhlas. Bahkan dalam sebuah hadis di kitab Riyadhus Shalihin itu dikatakan
besok seseorang itu akan dikembalikan kepada apa yang dia niatkan. Sehingga ada orang yang dulu dia dermawan sekali, tapi dia dimasukkan ke dalam neraka. Karena ketika diperiksa, dulu kamu dermawan karena supaya ingin kamu dianggap sebagai orang dermawan, maka mintalah balasan kepada orang-orang yang menganggapmu kamu dermawan, masukkan ke dalam neraka. Ada orang yang beribadah tapi ibadahnya bukan kepada Allah, akan disuruh meminta balasan kepada dulu ia berniat melakukannya. Nah, ini orang yang berniat karena Allah akan mendapatkan hasil yang tidak terhingga. Bapak Ibu yang kami hormati, saya petikan beberapa pendapat bagaimana hikmahnya ikhlas itu. Orang ikhlas itu ibarat orang yang berjalan di atas pasir. Tidak terdengar langkahnya, tidak terdengar suara langkahnya, tapi jelas terlihat jejaknya. Ini menurut Ibnu Athaillah. Ibarat orang melangkah di atas pasir, tidak terdengar langkahnya, tapi sangat jelas jejaknya. Ada orang lain mengatakan orang ikhlas itu ibarat akar bagi tanaman. Meski tidak nampak, namun menjadikannya tumbuh subur, berbunga, dan berbuah. Ini dampak dari keikhlasan. Sementara kalau orang tidak ikhlas berarti ibarat tanaman tapi tidak ada akar atau akarnya rusak. Pasti nanti tanamannya akan mati. Tidak akan berbunga, tidak akan berbuah. Lain ulama mengatakan orang ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Tidak pernah disebutkan tetapi sungguh berjuta maknanya. Surat Al-Ikhlas atau kita sering menyebut surat Kulhu. Dalam surat itu tidak ada tertulis ikhlas, tetapi berjuta maknanya. Ulama yang lain mengatakan orang yang ikhlas itu seperti buah kelapa. Tidak pernah disebut namanya, tetapi akan sangat berdampak terhadap rasa pada makanan. Kalau nangka dibuat jus, akan disebut jus nangka. Kalau pelem dibuat sari buah, akan dinamakan sari buah mangga. Nah, tapi ketika kelapa masuk ke dalam gudeg, tidak akan disebut gudeg kelapa. Ketika masuk ke dalam rendang, tidak akan disebut rendang kelapa. Tetapi kita tahu tidak mungkin ada gudeg kalau tidak ada kelapa. Tidak bisa jadi rendang kalau tidak ada kelapa. Kelapa itu paling-paling disebut ketika masih muda, menjadi es kelapa muda. Memang anak muda kalau keikhlasannya masih pengen disebut-sebut seperti kelapa muda tadi. Tapi kalau kelapa sudah tua, maka dia tidak ingin disebut lagi, tapi orang pasti tahu dampaknya terhadap rasa pada makanan. Ini gambaran orang ikhlas. Bahkan yang lebih terkenal di orang Jawa, orang ikhlas itu seperti orang buang hajat. Meski terbuang sebanyak-banyaknya, tapi tak pernah menyesali, bahkan mensyukurinya. Dan mungkin menyesal kalau tidak bisa membuangnya. Itu orang ikhlas, gambarannya seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memberikan perumpamaan, amal tanpa keikhlasan itu seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil dan pasir. Tidak bermanfaat sama sekali, bahkan memberatkan dan melelahkan.
Jadi kalau kita beramal tidak ada tanpa ikhlas, itu ibarat orang yang berjalan membawa bekal, tapi bekalnya itu berupa kerikil dan pasir. Tidak bermanfaat sama sekali, bahkan memberatkan langkah kita. Semua amalan jika tidak ada keikhlasan itu tidak ternilai, tidak direwes bahasa Jawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin jadi menjadikan kita celaka, memberatkan, menyusahkan. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau di dalam Al-Qur'an orang yang tidak ikhlas itu seperti orang yang meletakkan debu di atas batu yang licin. Ia seolah-olah menganggap debunya itu bisa dijadikan tanah yang subur. Tapi begitu tanah itu terkena hujan, maka debu itu hilang semua. Di dalam surah Al-Baqarah ya. Diawali dengan permisalan harta yang diinfakkan di jalan Allah itu seperti tanaman yang tumbuh menjadi 7 ranting, setiap rantingnya tumbuh jadi 100 butir ya. Pada ayat berikutnya digambarkan orang yang riya seperti tanah di atas batu. Ia anggap tanah itu menjadi tanah subur, padahal begitu terkena hujan maka tanah itu akan hilang. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, maka dalam setiap ibadah kita itu kita harus meletakkan keikhlasan itu di dalam awal dari setiap kita beramal. Karena tanpa keikhlasan amal itu tidak akan bisa hidup dan berkembang. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bahkan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-18 dan ke-19 Allah memberikan keringatan yang keras bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilah ajalatalahu fiha ma nasa'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmumam madkhura. Siapa yang menginginkan dunia dengan amalnya, kami berikan kepadanya kekayaan di dunia, kemudian akan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam sebagai orang yang terhina dan terusir dari rahmat Allah. Ini ayat yang ke-18 surat Al-Isra. Kemudian ayat yang ke-19, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha dengan sungguh-sungguh serta ikhlas disertai dengan iman, maka usaha amal mereka itu sangatlah terpuji. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi pada ayat ini Allah meyakinkan pada diri kita kalau dalam setiap amal kita itu yang kita inginkan hanya dunia, maka Allah akan memberikan sesuai apa yang kita inginkan, tetapi tidak akan mendapatkan apapun bagiannya di akhirat. Ini senada dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-200 ya, 200 199 200. Di sana orang mengatakan, dan di antara mereka ada orang-orang yang berkata, ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia. Tetapi mereka tidak mendapatkan kebaikan di akhirat. Kemudian ayat berikutnya, dan di antara mereka ada orang yang mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini
ayat ini rangkaiannya dengan rangkaian ibadah haji. Ketika ibadah haji kita sudah selesai dalam manasik, maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak mengingat Allah dan berdoa. Tapi ada di antara para jamaah haji itu yang berdoa mereka hanya kepentingan dunia, maka Allah akan mengabulkannya, tapi tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat. Tetapi kita juga diajarkan untuk berdoa kepentingan dunia sekaligus kepentingan akhirat. Itu artinya kita berdoa hanya kepada Allah. Insya Allah kalau kita semuanya tertuju hanya kepada Allah, itulah yang akan kita dapatkan, tidak hanya ridho dari Allah, tapi juga kehidupan di dunia yang baik. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Isra ayat yang ke-18 dan ke-19. Siapa yang menginginkan dunia dengan amalnya, maka akan kami berikan kepadanya, kemudian akan kami masukkan ia ke dalam neraka sebagai orang yang terhina dan terusir dari rahmat Allah. Dan siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha dengan sungguh-sungguh serta dengan keikhlasan disertai iman, maka amal mereka itu akan tercatat sebagai amal yang mulia di sisi Allah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, inilah betapa pentingnya pokok ibadah yang kedua. Nah, kemudian para ulama itu membagi tingkatan ikhlas. Ada 3 tingkatan ikhlas. Nanti kita bisa koreksi diri kita, ikhlasnya sudah sejauh mana. Yang pertama, tingkatan ikhlas itu adalah tingkatan ikhlas mubtadi. Mubtadi itu artinya pemula. Pemula. Kalau Ibnu Hambal atau Imam Hambal kita kenal, salah satu imam mazhab itu mengatakan tahap yang pertama ini seperti anak kecil, cintanya anak kecil. Jadi anak kecil itu kalau diberi pasti dia suka pada kita. Bapak Ibu menawi disengiti putrane, jenengan nopo-nopo kei putrane wau mesti disenengi. Ya. Jadi anak kecil itu kalau diberi dia akan suka atau senang kepada yang memberi. Kalau kita berbuat hanya karena Allah telah memberi nikmat yang banyak kepada kita, ini nikmatnya ikhlas kita masih seperti anak kecil. Orang mengatakan ikhlasnya tingkatnya mubtadi, yaitu orang yang beramal karena Allah, tetapi dalam hatinya terbersit keinginan pada dunia. Ibadahnya dilakukan hanya untuk menghilangkan kesulitan. Ia melaksanakan sholat tahajud misalnya, bersedekah karena ingin ia mendapatkan keberhasilan di dunia. Ia sholat duha karena keinginannya supaya rezekinya dilancarkan. Orang yang hanya beribadah ketika butuh, ia tidak bisa istiqomah. Tapi ini sudah bisa dikatakan ikhlas, karena diawali karena Allah. Ini tingkatan ikhlas yang pertama. Resikonya orang kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, apa yang ia lakukan tadi, keinginannya tidak terpenuhi, bahasa kita doanya tidak terkabul, dia akan mudah, ibadahnya itu akan mudah rontok. Oh, saya kok sholat duha terus tidak sugih-sugih, nanti terus menyalahkan sholat duhanya. Sesuk rasa sholat duha wae podo wae, misalnya gitu. Ini sudah bisa dikategorikan ikhlas meskipun dia masih punya keinginan kepada selain Allah. Nah, ini namanya ikhlas tingkat mubtadi. Yang kedua, ikhlas tingkatan abid. Abid itu berarti dia orang yang menghambakan hanya kepada Allah, yaitu orang yang beramal karena Allah dan hatinya bersih dari riya. Sebab orang yang riya nanti akan dimintai, silahkan meminta balasan kepada orang yang engkau pamerkan amalmu, dalam hadis tadi ya. Serta keinginan dunia, ibadahnya dilakukan karena Allah dan demi meraih kebahagiaan akhirat, menggapai surga
takut kepada neraka, meskipun dibarengi dengan keyakinan bahwa amal itu pasti bisa menyelamatkan dirinya dari siksa neraka, bisa memasukkannya ke dalam surga. Ibadah seorang abid ini cenderung berkesinambungan, insya Allah bisa berkelanjutan. Tetapi ia tidak mengetahui mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang mudorot, mana yang bermanfaat, mana yang bisa diawalkan, mana yang bisa diakhirkan. Ia menganggap bahwa semua ibadah itu penting, cuma gitu aja. Karena dia yakin, yakin kalau saya ibadahnya tertib nanti masuk surga. Kalau saya tidak bermaksiat, yakin akan terbebas dari neraka. Ini sudah bagus, tapi bisa sangat berbahaya karena kita harus yakin juga bahwa masuk surga, masuk neraka itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan kalau seandainya kita masuk karena amal kita, nanti kita akan dikembalikan oleh Allah. Ya Allah, dulu saya beribadah terus selama hidup saya, maka saya pantas masuk surga. Oh, oke. Hidupmu berapa tahun dulu? 60 tahun. Oke, kamu saya masukkan surga 60 tahun, selanjutnya kamu masuk neraka. Sudah saya bayar lunas. Maka masuk surga, masuk neraka itu karena rahmatnya Allah. Ya, orang-orang yang tahap kedua ini ibaratnya seperti orang yang dewasa, saling menyayangi. Orang dewasa itu kalau mencintai seseorang, menurut Imam Hambal tadi, itu kalau dia kelihatan baik, saya juga akan berlaku baik. Tapi kalau dia berkhianat, saya juga akan berkhianat. Seolah-olah amalan itu harus seimbang. Kalau saya berbuat baik, kamu juga harus berbuat baik. Dan itu dilakukan kepada Allah. Saya ibadah, saya harus masuk surga. Kalau saya maksiat, harusnya engkau masuk neraka. Padahal boleh saja jadi orang ibadah terus di akhir hayatnya dia berbuat yang tidak baik sehingga dia su'ul khotimah, ya akhirnya masuk neraka. Atau sebaliknya kata Nabi, dia orang bermaksiat terus tapi ketika akhir hayatnya ia melakukan amalan ahli surga, kemudian ia husnul khotimah dan ia masuk ke dalam surga. Ini tingkatan ikhlas yang kedua, tingkatan seorang hamba. Ya, ini sudah bagus daripada yang pertama. Tapi ada tingkatan yang paling tinggi, yaitu tingkatan muhibin atau muhib, orang yang ikhlasnya itu karena cinta. Orang yang beribadah hanya karena Allah, bukan ingin surga atau takut kepada neraka, semuanya dilakukan karena keinginan berbakti kepada Allah. Keinginannya semuanya itu menghambakan diri kepada Allah. Ini orang-orang seperti ini, tokoh-tokohnya seperti Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi wanita. Ia mengatakan dalam doanya, ya Allah, jika aku beribadah karena surgamu, maka lemparkan aku ke dalam neraka. Jika aku beribadah karena takut nerakamu, intinya gitu ya, maka tenggelamkan aku ke dalam neraka yang paling dasar. Karena aku beribadah betul-betul karenamu, cukuplah engkau bagiku, kata Imam Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, ini tingkatan ikhlas yang ketiga. Puncak dari keikhlasan itu digapai oleh orang-orang yang arif. Arif itu artinya makrifat, memahami, kasaf istilahnya bahasa tarekatnya. Sehingga ada kata ini, kalau kita bisa mengetahui diri kita, sejauh mana keikhlasan kita dalam beramal, maka kita akan bisa mengetahui siapa Tuhan kita. Man arofa nafsahu arofa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia pasti akan sampai kepada mengenal Tuhannya.
Jadi didefinisikan bahwa ikhlas yang arif yaitu orang yang dalam ibadahnya memiliki perasaan bahwa ia digerakkan apapun yang ia lakukan itu karena rahmat Allah, digerakkan oleh Allah, merasa ibadahnya bukanlah dari dirinya karena rahmatnya Allah. Ia hanya menyaksikan ia sedang digerakkan oleh Allah, memiliki keyakinan bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak mungkin kita bisa berbuat apapun kecuali ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang ini akan senantiasa mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semua ini berjalan atas kehendak Allah. Sehingga saya ibadah itu bukan karena saya orang baik, tapi kebetulan karena dikasih rahmat oleh Allah. Saya bisa berinfak, saya bisa mendatangi pengajian, itu juga karena petunjuk Allah. Seandainya saya tidak diberi petunjuk, barangkali saya tidak mungkin akan datang ke pengajian, akan bisa berinfak. Sehingga orang-orang ini pasti akan terbebas dari hal-hal yang wah dia tidak pernah pengajian, wah besok ahli neraka. Tidak mungkin dia akan berbuat seperti itu. Karena dia meyakini semuanya ini tidak mungkin terjadi kecuali karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, ini masih ada waktu 5 menit kalau menurut jamnya. Nah, materi saya sudah habis. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dari mana sumbernya, insya Allah nanti saya share filenya. Di sana ada sumbernya, saya ambil dari kitab mana. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengambil, nanti saya hanya nyetak 5 eksemplar. Jadi yang membutuhkan silahkan boleh ngambil. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu masih bisa punya waktu untuk istirahat, menunggu sholat isya kira-kira 4 menit lagi. Oke, monggo Pak. Iya. Nggih, matur nuwun Pak Ibu. Pertanyaan ini ku abot sangat nggih. Tapi kalau kula pun matur nggih, ada berarti itu masih tingkatan yang kedua. Dia menganggap bahwa amalnya itu yang bisa menyelamatkannya. Padahal justru sebenarnya semua itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah bisa tahap itu, kita tingkatkan lebih sedikit. Harusnya gitu. Insya Allah itu tidak salah juga. Tapi mungkin tingkatannya masih tingkatan abid. Nah, tingkatan keikhlasannya seperti itu. Jadi harus perlu ditingkatkan. Kalau bisa sampai tingkat arif seperti tadi. Sehingga kita yakin betul bahwa la haula wala quwata illa billah. Tidak mungkin kita bisa melakukan ketaatan apapun kecuali itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ngaten nek wonten klentunipun nyuwun gunging pangapunten. Monggo Pak Haji. Niki ujian skripsi niki ya. Nggih. Mayahdillah fala mudhillalah wa mayudlilhu fala hadiyalah. Nek Gusti Allah badhe maringi petunjuk, insyaallah sinten kemawon saged. Nek Gusti Allah menyesatkan nggih. Berarti tanpa beramal pun bisa pasti, karena semuanya tergantung kehendak Allah. Cuma kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, ya hendaklah kita menuju ke jalan Allah. Kalau kita tidak menuju, bisa enggak ya? Masih bisa aja, karena semuanya tergantung sama Allah. Siapa yang Dia kehendaki dapat petunjuk, pasti dapat petunjuk. Nah.
Iya, betul itu Pak. Jadi kalau saya ya mengatakan semuanya tetap tergantung pada Allah. Ada orang yang tidak pernah dapat tahu Islam itu apa, tapi begitu bisa dapat petunjuk. Sebaliknya ada orang yang sudah mempelajari Al-Quran, sudah mempelajari apa-apa, tetap tidak dapat petunjuk, juga tidak bisa melakukan kebaikan. Senuk huglonya ya, kita sudah tahu betapa dia hafal Quran, mempelajari Al-Quran, tapi tetap tidak dapat petunjuk. Karena memang ya itu semua dari rahmat Allah. Harus kita yakini gitu. Tapi kita punya kewajiban untuk menyampaikan, mengajak dan sebagainya. Jadi, ya Bapak Ibu, jadi dalam kita itu nanti ada keyakinannya pada qada dan qadar ya. Jadi manusia masih bisa harus berusaha gitu ya. Nanti tapi dibatasi oleh qada dan qadar. Mungkin lain kali bisa kita diskusikan ya. Wekdalipun sampun telas, matur suwun Pak Wakejo. Niki wau lulus mboten kula Pak. Wonten kereta-kereta nipun saestu kula nyuwun gunging pangapunten. Bila